Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai rataan dan varians dari PUBA acak dengan mata kuliah pengantar statistika matematika dan dosen Dr. Anda Vivian Regar Magister Science dan Nerkinsi Pinontoan Sarjana Pendidikan Master of Science. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samuel Wisan dan saya di sini untuk menjelaskan sedikit mengenai materi pengantar statistika matematika. Yang pertama, saya akan membahas mengenai daftar materi pembelajaran yang akan saya jelaskan pada kesempatan saat ini, yaitu rataan, di mana terdiri dari rataan diskrit dan juga rataan kontinu. Kemudian ada varians, di mana varians juga di sini terdiri dari diskrit dan kontinu. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu rataan untuk diskrit dan kontinu. Secara umum, rataan suatu PUBA acak itu mempunyai peran khusus dalam statistika karena menggambarkan letak pusat suatu distribusi peluang. Akan tetapi, rataan itu sendiri tidaklah memberikan keterangan yang cukup mengenai bentuk distribusinya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya bahas kembali di materi varians. Sekarang kita masuk pada rataan diskrit, di mana saya akan memberikan pengertian dari rataan diskrit dan beberapa contohnya. Di sini saya berikan dua contoh. Untuk pengertian rataan diskrit, jika X adalah PUBA acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X di X adalah Px, maka rataan dari PUBA acak X didefinisikan sebagai EX sama dengan sigma X dari X dikali Px. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan langsung saja pada contoh. Untuk contoh yang pertama, soalnya yaitu jika sandi mengundi sebuah dadu yang seimbang, maka tentukan rataan dari munculnya angka pada mata dadu itu. Nah, untuk penyelesaiannya, misalnya PUBA acak X menunjukkan munculnya angka pada mata dadu. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari X adalah X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang merupakan sisi-sisi pada dadu dan juga penomoran pada dadu tersebut. Dengan masing-masing nilai mempunyai peluang yang sama, yaitu 1/6. Karena jika sisi 1 atau angka 1 dari 6 ruang sampel, maka kita dapatkan fungsi peluang yaitu 1/6. Jadi, untuk EX atau rataan diskrit dari soal tadi adalah sigma X dari X dikali Px sebagaimana rumusnya, di mana X itu dimulai dari 1 sampai 6. Lalu dari X dikali dengan Px atau 1/6 fungsi peluangnya. Kita dapatkan 1/6 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 yang merupakan sigma dari X sama dengan 1 sampai 6 dari X. Sehingga kita dapatkan 1/6 dikali dengan 21 atau 21/6 dengan bentuk desimal 3,5. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini terdapat soal yaitu tentukan nilai rataan X, EX dari PUBA acak X yang mempunyai nilai-nilai 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya dengan peluangnya sebagai berikut, yaitu Px sama dengan P X sama dengan X faktorial sama dengan E pangkat 1 pangkat negatif 1 per X faktorial dan X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka untuk penyelesaiannya yaitu sebagaimana soal, yaitu EX sama dengan sigma X dikali X, sigma X dari X faktorial dikali Px. Kenapa X faktorial? Karena sesuai dengan permintaan soal, sehingga kita mendapatkan formula sigma di sini adalah sigma X dimulai dari 1 sampai dengan tak berhingga dari X faktorial dikali dengan fungsinya yaitu E pangkat negatif 1 per X faktorial. Di sini akan menjadi sigma dari X sama dengan 1 sampai tak berhingga dari E pangkat negatif 1. Karena X faktorial di sini kita bisa eliminasi.
Sehingga kita dapatkan sigma X sama dengan 1 sampai tak berhingga dari E pangkat negatif 1. Kemudian E pangkat negatif 1 itu kita bisa faktorkan ke depan, sehingga kita dapatkan E pangkat negatif 1 dari sigma X sama dengan 1 sampai tak berhingga dari 1. Maka kita peroleh berdasarkan notasi sigma, E pangkat negatif 1 dikali dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sampai tak berhingga. Sehingga nilainya adalah tak berhingga. Karena nilai akhirnya tak terhingga atau tidak memenuhi nilai rataan, maka nilai EX tidak ada. Jadi suatu fungsi peluang atau suatu peubah acak, dia itu belum tentu memiliki suatu rataan. Nah, selanjutnya kita masuk pada rataan kontinu. Untuk rataan kontinu, saya akan membahas mengenai pengertian dan akan memberikan contoh. Untuk pengertiannya, rataan kontinu, jika X adalah peubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitas dari X di X adalah Fx, maka rataan dari peubah acak X didefinisikan sebagai EX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari X dikali Fx dx. Dimana kalau kontinu ini berupa interval, jadi berbeda dengan diskrit yang merupakan bilangan yang bisa dicacah. Nah, untuk contohnya yaitu soal misalnya fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 20x pangkat 3 dikali 1 dikurang X, di mana X lebih dari 0 kurang dari 1 dan 0 untuk X lainnya. Untuk penyelesaiannya yaitu rumusnya EX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga dari X dikali Fx dx. Nah, kita bisa pecah integral ini dalam 3 bentuk, yaitu 0 dari negatif tak hingga sampai 0, dari 0 sampai 1, dan 1 sampai negatif sampai tak terhingga. Sehingga kita peroleh negatif tak terhingga sampai 0 dari integral dari negatif tak berhingga sampai 0 dari X dikali Fx dx ditambah integral 0 sampai 1 dari X dikali Fx dx ditambah 1 sampai tak berhingga integral 1 sampai tak berhingga X dikali Fx dx. Nah, di sini kita lihat dia akan bernilai 0 ketika negatif tak hingga sampai 0 dan 1 sampai tak berhingga. Mengapa demikian? Karena berdasarkan dengan fungsi densitas yang sudah dijelaskan dalam soal, bahwa akan bernilai 0 untuk X lainnya, di mana dia tidak berada pada selang 0 sampai 1. Sehingga yang perlu kita hitung hanyalah yang ada pada selang 0 sampai 1 dengan nilai fungsi yaitu 20x pangkat 3 dikali 1 kurang X. Sehingga kita peroleh integral 0 sampai 1 dari X dikali dengan Fx atau 20 dikali X pangkat 3 dikali 1 kurang X dx. Sehingga kita peroleh 20 integral 0 sampai 1 dari X pangkat 4 kurang X pangkat 5 dx, di mana X dikali X pangkat 3 dikali dengan 1 dikurang X. Dan 20 karena dia tidak terikat dengan integral, kita bisa pindahkan ke depan sebagai nilai konstanta. Sehingga kita memperoleh 20 dikali dengan 1/5 X pangkat 5 dikurang 1/6 X pangkat 6 sesuai dengan pengintegralan biasa. Lalu dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Kita substitusi nilai 0 dan 1, kita peroleh 20 dikali dengan 1/5 X pangkat 5 dikurang 1/6 X pangkat 6, di mana batas bawah 0, batas atas 1, sehingga 20 dikali 1/5 dikurang 1/6. Di mana karena kita hanya perlu mensubstitusi nilai 1. Karena jika kita substitusi nilai 0, pasti semuanya itu akan bernilai 0. Kita peroleh nilai EX sama dengan 20/30, atau jika disederhanakan yaitu 2/3. Selanjutnya, rataan dari sebuah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, biasanya dinotasikan dengan mu, yaitu merupakan salah satu alfabet Yunani, sehingga apabila peubah acaknya X, maka mu sama dengan EX. Nilai rataan dari sebuah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, tidak selalu ada, sebagaimana yang sudah saya berikan contoh tadi,
Artinya nilai rataan tersebut bisa mempunyai nilai dan bisa juga tidak mempunyai nilai. Nilai rataan dari sebuah peubah acak itu ada jika hasil penjumlahannya atau pengintegralannya ada. Dan sebaliknya, nilai rataan dari sebuah peubah acak itu tidak ada jika hasil penjumlahannya atau pengintegralannya tidak ada. Nah, selanjutnya, karena kita sudah selesai membahas mengenai rataan, diskrit, dan kontinu, kita akan membahas mengenai varians, di mana varians ini juga terdiri dari diskrit dan kontinu. Nah, saya akan menjelaskan mengenai argumen saya yang pertama tadi, yaitu karena rataan tidak memberikan keterangan yang cukup mengenai bentuk distribusinya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, maka diperlukan ukuran lain untuk menggambarkan suatu distribusi peluang. Nah, dalam hal ini yang saya maksudkan adalah varians. Nah, untuk varians secara umum, untuk diskrit dan kontinu itu, dia memakai rumus dengan misalnya X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu. Varians dari X didefinisikan sebagai var X sama dengan E dikali X dikurang EX dipangkatkan 2. Atau var X sama dengan E dikali X dikurang mu dipangkatkan 2. Jadi X itu adalah mu. Nah, untuk varians diskrit, saya akan membahas mengenai pengertian dan contoh, yaitu varians dari peubah acak X sering dinotasikan dengan sigma X kuadrat. Akar pangkat 2 yang positif dari varians disebut simpangan baku dari peubah acak X dan dinotasikan dengan sigma X. Jadi sigma X itu adalah simpangan baku dan sigma X kuadrat adalah varians. Untuk varians diskrit, jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X dx, maka varians dari X didefinisikan sebagai var X sama dengan sigma X dari X dikurang mu atau EX dipangkatkan 2 dikali dengan Px. Nah, sebagai contoh, misalnya distribusi peluang dari peubah acak X adalah sebagai berikut, yaitu dalam tabel kita bisa lihat X 1, 2, 3 dan Px 1/2, 1/3, dan 1/6. Hitunglah var X. Untuk penyelesaian, berdasarkan definisi varians diskrit, maka untuk var X itu adalah sigma X dari X dikurang mu dipangkatkan 2 dikali dengan Px. Karena mu belum diketahui, maka kita akan menghitung mu, di mana mu itu adalah sama dengan EX sama dengan sigma X dikali X, sigma X dari X dikali Px. Maka mu itu adalah sigma X dimulai dari 1 sesuai dengan tabel sampai dengan 3 dikali dari X dikali dengan Px. Berarti 1 dikali P1 ditambah 2 dikali P2 ditambah 3 dikali P3, di mana P1 adalah 1/2, P2 adalah 1/3, dan P3 adalah 1/6. Kita operasikan sehingga mendapatkan mu yaitu 10/6 sama dengan 5/3. Jadi untuk varians X sama dengan sigma dari X sama dengan 1 sampai 3, dari X dikurang dengan mu kita sudah dapatkan 5/3 dipangkatkan 2 dikali dengan Px, yaitu 1 dikurang 5/3 dipangkatkan 2 dikali dengan P1 ditambah 2 dikurang 5/3 dipangkatkan 2 dikali P2 ditambah 3 dikurang 5/3 dipangkatkan 2 dikali P3, di mana P1 adalah 1/2, P2 1/3, dan P3 1/6. Sehingga kita peroleh nilai 2/9 ditambah 1/27 ditambah 8/27. Kita jumlahkan dan kita dapatkan varians X-nya yaitu 15/27, atau kita sederhanakan 5/9. Nah, bagaimana dengan varians kontinu? Saya akan membahas mengenai pengertian, kemudian ada sifat-sifat dari varians kontinu atau biasa disebut dengan dalil-dalil, dan saya akan berikan contoh. Nah, untuk varians kontinu, jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X dx, maka varians dari X didefinisikan sebagai var X sama dengan integral negatif tak terhingga sampai tak hingga dari X dikurang mu dipangkatkan 2 dikali Fx dx. Maka
Jika kita menguraikan lebih lanjut untuk perumusan var x sama dengan EX kurang mu dipangkatkan 2. Di sini kenapa saya akan menguraikan lebih lanjut agar supaya kita memperoleh rumus yang lebih simpel. Maka kita akan peroleh hasil yaitu var x sama dengan EX dikurang mu dipangkatkan 2. Nah, x dikurang mu dipangkatkan 2 yaitu sama dengan x kurang mu dikali x kurang mu, atau hasilnya x kuadrat dikurang 2 mu x ditambah mu pangkat 2. Sehingga kita kalikan dengan x, kita dapatkan EX pangkat 2 dikurang 2 mu dikali EX ditambah mu pangkat 2. EX adalah mu, maka kita peroleh EX pangkat 2 dikurang 2 mu dikali mu ditambah mu pangkat 2, atau EX pangkat 2 dikurang 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat. Atau kita bisa operasikan mendapat negatif 2 mu kuadrat ditambah mu kuadrat yaitu negatif mu kuadrat. Maka kita peroleh EX pangkat 2 dikurang mu kuadrat. Ini adalah rumus yang lebih simple daripada var x sama dengan EX dikurang mu dipangkatkan 2. Jadi var x sama dengan EX pangkat 2 dikurang mu kuadrat, di mana mu kuadrat ini adalah EX dipangkatkan 2. Saya akan membahas dalil-dalil varians terlebih dahulu sebelum memberikan contoh, karena contoh saya ada yang berhubungan dengan dalil-dalil varians. Jika C adalah sebuah konstanta, maka var C sama dengan 0. Mengapa demikian? Berdasarkan buktinya, definisi dari perumusan varians, maka var C sama dengan E dikali dengan C dikurang EC dipangkatkan 2. Maka E dikali C dikurang C dipangkatkan 2, karena EC itu kan sama dengan C. Maka kita peroleh C dikurang C 0 dipangkatkan 2 yaitu tetap 0. Dikalikan dengan E maka nilainya sama dengan 0. Sehingga E0 sama dengan 0. Sehingga var C sama dengan 0. Terbukti. Untuk dalil yang kedua, yaitu jika X adalah sebuah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka var X tambah C sama dengan var X. Untuk buktinya, berdasarkan definisi dari perumusan varians, maka var X ditambah C sama dengan E dikali X tambah C dikurang E dikali X tambah C dipangkatkan 2. Sehingga E dikali X tambah C dikurang EX dikurang EC dipangkatkan 2. Sehingga kita dapatkan E dikali X ditambah C dikurang EX dikurang C dipangkatkan 2. Di mana C dan negatif C kita jumlahkan adalah 0. Sehingga kita dapatkan hasil E dikali X dikurang EX dipangkatkan 2. Atau var X ditambah C sama dengan var X. Di sini terbukti. Kemudian dalil yang ketiga yaitu jika A dan B adalah dua buah konstanta dan X adalah peubah acak, maka var AX ditambah B sama dengan A kuadrat dikali dengan var X. Var AX ditambah B sama dengan E dikali dengan AX ditambah B dikurang E dikali dengan AX ditambah B. Maka E dari AX ditambah B dikurang E AX dikurang EB dipangkatkan 2 setelah kita kalikan E dengan AX ditambah B. Maka kita peroleh E dikali AX ditambah B dikurang A dikali EX dikurang B dipangkatkan 2. Sehingga E dikali AX dikurang A dikali EX dipangkatkan 2. A-nya di sini kita bisa faktorkan ke depan sehingga mendapatkan A kuadrat, yaitu A dikali A dikali dengan E dikali X dikurang EX dipangkatkan 2. Sehingga kita peroleh A kuadrat dikali dengan var X. Terbukti. Nah, untuk contohnya yaitu misalnya fungsi densitas dari X itu berbentuk Gx sama dengan 1 untuk X sama dengan 0 untuk X lebih dari 0 kurang dari 1 dan 0 untuk X lainnya. Hitunglah var 3X dan var 2X tambah 10. Penyelesaian, yang pertama kita harus menghitung rataannya dulu atau mu, sehingga kita bisa melanjutkan untuk rumus varians. Berdasarkan definisi rataan kontinu, maka EX sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga
dari X dikali dengan GX dx. Nah, sama dengan integral dari 0 sampai 1 X dikali GX dx. Di sini saya uraikan secara terperinci, tetapi sebenarnya yang ingin kita hitung hanyalah pada selang 0 sampai 1. Karena di luar itu akan bernilai 0 untuk X-nya. Maka kita peroleh integral 0 sampai 1 dari X dikali 1 dx. Maka kita peroleh 0 ditambah 1/2 X pangkat 2 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 ditambah dengan 0. Karena 0 di kiri dan kanan ini merupakan nilai X lainnya. Sehingga EX sama dengan 1/2. Berdasarkan definisi nilai ekspektasi kontinu, maka kita akan memperoleh EX kuadrat sama dengan integral negatif tak terhingga sampai tak hingga dari X kuadrat dikali dengan GX dx. Kita hanya menghitung pada interval saja 0 sampai 1. Sehingga kita peroleh X kuadrat dikali dengan GX dx dengan integral 0 sampai 1. Kita peroleh integral 0 sampai 1 X kuadrat dikali dengan GX-nya yaitu 1 dx. Sehingga kita peroleh 1/3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Mohon maaf di sini tidak tertulis untuk batasannya. Sehingga kita peroleh EX pangkat 2 sama dengan 1/3 atau ekspektasinya. Nah, jadi var X itu adalah nilai ekspektasi dikurang dengan rataan kuadrat atau mu kuadrat. Sehingga kita peroleh ekspektasinya 1/3 dikurang dengan 1/4 atau EX kuadrat, yaitu 1/2 dipangkatkan 2, yaitu 1/4. Kita peroleh nilai varians dari X yaitu 1/12. Sehingga kita bisa menghitung untuk var 3X dan var 2X tambah 10. Untuk var 3X yaitu sama dengan 9 dikali dengan var X. Mengapa demikian? Berdasarkan dengan dalil-dalil yang sudah saya jelaskan tadi, maka var AX sama dengan A kuadrat dikali dengan var X. Maka 3X A-nya adalah 3, maka 3 kuadrat sama dengan 9 dikali dengan var X, yaitu 1/12. Kita dapatkan var 3X sama dengan 9/12 atau 3/4. Nah, untuk B-nya yaitu var 2X ditambah 10. Maka var 2X ditambah 10 itu sama dengan var 2X. Nah, var 2X adalah sama dengan var 2 pangkat 2 dikali dengan var X. Atau var 2X yaitu sama dengan 4 dikali var X. Nah, var X adalah 1/12, maka 4 dikali dengan 1/12 sama dengan 4/12 atau 1/3. Nah, terima kasih, demikian pembahasan saya mengenai rataan dan varians dari PU Bacak. Jika memiliki pertanyaan bisa dituliskan pada kolom komentar, dan jika ingin menyampaikan saran dan pertanyaan lainnya yang mungkin tidak bisa disampaikan pada kolom komentar, bisa menemukan saya pada email dan nama sosial media saya yang sudah tertera pada slide berikut ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.